Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Beberapa waktu terakhir, publik melihat bagaimana beberapa anggota DPR yang membuat kontroversi akhirnya memilih meminta maaf dan menerima sanksi dari partainya. Eko Patrio misalnya segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan kemudian dinonaktifkan. Demikian pula Ahmad Sahroni yang meskipun sempat dikecam keras oleh publik, tetap menunjukkan wajahnya, bicara langsung, dan menerima keputusan partai. Nama-nama lain juga mengalami nasib yang serupa. Di tengah tekanan dan kekecewaan masyarakat, mereka setidaknya masih mengerti bahwa menjadi wakil rakyat bukan cuma soal duduk manis di kursi empuk Senayan, tapi juga soal tahu kapan harus bertanggung jawab. Tapi mengapa Deddy Sitorus berbeda? Sampai hari ini Deddy tidak muncul, tidak bicara, tidak minta maaf, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun sikap menyesal. Yang muncul justru Said Abdullah, rekan separtainya di PDIP yang menjadi juru bicara dadakan untuk membela atau setidaknya menjelaskan posisi Deddy. Ini menggelikan sekaligus menyedihkan. Seorang anggota DPR yang dibayar dari uang rakyat, dipilih oleh rakyat, disumpah untuk mewakili rakyat, tapi tidak cukup punya keberanian untuk bicara langsung kepada rakyat. Ia justru bersembunyi di balik tameng partai, berlindung di balik nama-nama besar yang ia harap bisa memadamkan kemarahan publik. Kemarahan ini nyata, bukan sekedar keributan di sosial media. Akun X seperti @joko_haki menulis, si @Deddy Sitorus ini nggak ada nyali ya, nggak berani muncul sampai sekarang, malah diwakili sama orang lain. Sementara akun @bobbyrisokata menegaskan, keterlaluan dan sangat menyakiti hati rakyat kalau PDIP Perjuangan tidak menonaktifkan Deddy Sitorus dari DPR RI. Mereka tidak hanya menyuarakan kekesalan, tapi juga rasa dikhianati. Karena bagi mereka dan untuk jutaan rakyat lain, DPR bukan hanya soal legislasi, tapi soal rasa. Dan ketika rasa itu diinjak-injak, yang dibutuhkan bukan alasan atau pembelaan, tapi sikap. Namun yang lebih menyakitkan lagi, partai justru memilih memainkan kata nonaktif jadi diksi andalan. Ia disebut-sebut sebagai bentuk sanksi, tapi sejatinya kosong. Dalam sistem hukum Indonesia, terutama di Undang-Undang MD3, tidak ada istilah nonaktif untuk anggota DPR. Yang ada hanya pergantian antar waktu atau PAW. Artinya, status nonaktif itu tak ubahnya kosmetik politik, tidak berdampak apa-apa secara hukum maupun administratif. Gaji tetap jalan, fasilitas tetap dinikmati, kehormatan sebagai anggota DPR tetap melekat. Jadi, untuk apa status itu diumumkan? Titi Anggraini, dosen hukum tata negara UI, telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada dasar hukum untuk menjadikan seorang anggota DPR nonaktif. Ia tetap aktif di atas kertas, tetap menikmati hak-haknya dan tidak kehilangan 1 sen pun dari fasilitas negara. Maka nonaktif di sini bukan sanksi. Ia cuma simbol dan simbol itu pun cacat sejak lahir. Kalau mau jujur, lebih baik partai berkata, kami tidak berani mengambil tindakan. Selesai. Anas Urbaningrum bahkan menyebut status ini sebagai jenis setengah PAW. Makhluk ganjil yang tidak punya identitas hukum tapi diperlakukan seolah-olah nyata. Ia menyebut perlunya ditentukan jenis kelaminnya secara legal karena sampai sekarang tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bisa menjelaskan posisi administratif anggota DPR yang nonaktif. Apakah ia masih bisa ikut sidang? Apakah ia masih punya hak suara? Apakah ia masih berhak atas tunjangan? Atau
Ini semua hanya semacam drama penenang sementara agar publik berhenti marah. Masalahnya bukan cuma Deddy Sitorus. Masalahnya ada pada keberanian partai untuk bersikap. Kalau kadernya melanggar, ya tindak. Kalau ucapannya menyakiti rakyat, ya beri sanksi yang nyata. Jangan berlindung di balik kata-kata yang tak punya bobot hukum. Jangan jadikan partai sebagai tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang sudah kehilangan empati publik. Jika partai tidak bisa menindak, maka publik berhak bertanya, siapa sebenarnya yang mereka wakili, rakyat atau diri sendiri? Demokrasi kita terlalu lama berkutat di tataran formal. Pilihan kata yang rapi, prosedur yang tampak elegan, dan konvensi pers yang terlihat simpatik, tapi di dalamnya kosong. Tidak ada keberanian, tidak ada etika, tidak ada konsistensi. Padahal yang dibutuhkan rakyat bukanlah penampilan. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan. Kalau partai ingin dipercaya, maka buktikan. Jangan main aman, jangan pura-pura tegas dengan kebijakan yang semu. Rakyat sudah muak, mereka tahu mana sikap, mana sandiwara. Mereka tahu mana permintaan maaf yang tulus, mana yang dibacakan karena tekanan. Mereka juga tahu mana anggota DPR yang punya tanggung jawab dan mana yang cuma memanfaatkan jabatannya. Deddy Sitorus sudah membuat luka dan ia bahkan belum mencoba mengobatinya. Yang lebih parah, partainya pun belum menunjukkan sikap yang bisa disebut adil. Hari ini publik tidak butuh klarifikasi, mereka butuh keputusan. Dan keputusan itu harus nyata, harus berdampak, dan harus bisa dirasakan. Jika memang Deddy Sitorus sudah tidak pantas mewakili rakyat, maka lakukan PAW, ganti dengan orang yang lebih mengerti bagaimana caranya menjaga amanah, bukan dengan orang yang lari dari kritik dan bicara hanya lewat perantara. Demokrasi tidak akan naik kelas kalau partai politik masih sibuk menyelamatkan wajah kader yang jelas-jelas mencoreng citra lembaga perwakilan. Demokrasi tidak akan menjadi fungsional kalau akuntabilitas hanya berlaku saat kampanye, tapi menguap saat kekuasaan sudah digenggam. Dan rakyat tidak akan percaya pada institusi yang tidak konsisten, tidak berani, dan tidak jujur pada diri sendiri. Partai harus memilih, mau berdiri bersama rakyat atau berdiri bersama kesalahan. Tidak ada ruang untuk berkompromi dalam hal integritas. Jangan lagi permainkan diksi. Jangan lagi mempermainkan kesabaran publik. Jika partai terus menutup mata, maka publik akan menutup pintu. Sebab kepercayaan tidak bisa dibeli dengan klarifikasi. Ia hanya bisa dipertahankan dengan keberanian bersikap. Rakyat masih menunggu. Jangan sampai kemarahan mereka berikutnya muncul karena mereka merasa dipermainkan. Segera pecat orang-orang yang menyulut amarah rakyat.